Baru dimulai anak ya, jam 8.55. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Anak-anak yang penuh semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian sekarang sudah resmi di kelas 9. Itu artinya ini adalah tahun terakhir kalian untuk bersekolah di arah besar. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, Bu Afri ingin siapa ini ya? Mas Ezat bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa pagi hari ini. Doa belajar ya. Untuk memulai pembelajaran PPKN pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbini ilma warzuqni fahma amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa belajar ini, ikhtiar kita menuntut ilmu diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran, dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Arfi ingin tahu karena hari ini moodnya kalian apa? Kalian bisa tunjukkan melalui ini apa namanya reactionnya. Ada beberapa emoticon. Bu Arfi ingin lihat bagaimana mood kalian, kesiapan kalian pada pagi hari ini sebelum Bu Arfi memulai pembelajaran. Oke, bisa dipencet? Sudah bisa? Bagaimana ini? Oke, hai Fauza. Fauza sangat bersemangat karena bertepuk tangan. Ada yang lainnya? Hussein juga. Hai Hussein. Yang lainnya bisa nggak nih? Baru lihat Hussein. Oke, bisa sip. Ayo, yang lainnya. Biar Bu Arfi tahu kesiapan kalian untuk memulai pembelajaran kita. Oke, hai Rasif. Ya, Rasif juga bersemangat. Gwen. Oke, Gwen. Oke, berarti sebagian besar dari kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di kelas 9 kalian akan belajar materi yang baru. Nah, kenapa Bu Afri sebut materi yang baru? Karena ini merupakan lanjutan dari materi kelas 7 dan kelas 2. Oke, bisa kalian perhatikan pada layar kalian masing-masing. Bu Arfi tuliskan di situ pertemuan pertama kita belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang namanya dinamika berarti itu tidak statis, tidak diam saja, tetapi ada gejolaknya, ada naik dan turunnya. Nah, dinamika kali ini adalah dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kalian bisa lihat tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke, kenapa disebut dengan praktik ideal? Berarti Bu, penerapan Pancasila itu mengalami masa yang tidak ideal. Betul, Pancasila ini tidak melulu setelah disahkan. Oh, yes, disahkannya Pancasila. Oke, Mbak
Arfi cek dulu. Oke. Kapan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Oke. Boleh buka catatannya di kelas 7 dan di kelas 8. Bu Arfi cek coba. Fadia, yang muncul pertama Fadia. Fadia, halo Fadia. Ya. Ya, Fadia, kapan Pancasila disahkan menjadi dasar negara Indonesia? Ayo Fadia. Dalam sidang PPKI yang pertama, tanggal berapa itu sidang PPKI yang pertama, Fadia? 18 Agustus 1945. Ya, betul sekali Mbak Fadia. Jadi Pancasila disahkan 18 Agustus 1945. Nah, mulai sejak saat itu Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Dan terjadi penerapan-penerapan yang tidak sesuai dengan idealnya Pancasila itu seperti apa. Kita lihat di masa yang pertama. Nah, pada masa 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahannya adalah sistem presidensil. Namun, dalam praktek kehidupan kenegaraan, sistem presidensil tidak dapat diwujudkan karena diganti dengan sistem parlemen. Oke, ada presidensil, ada parlementer. Oke, ada yang bisa bantu Arfi? Apa bedanya sistem presidensil dan sistem parlementer? Oke. Siapa ini yang bisa bantu jawab? Coba siapa ini? Yang muncul di sini. Desi? Ayo, halo Desi. Ya, Bu. Ya, apa itu sistem pemerintahan presidensil dan pemerintahan parlementer? Presidensil, kepala negara dan Pemerintah. ya, kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Presiden. ya, betul. Sistem presidensil itu kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Tetapi kalau sistem parlementer, bagaimana Desi? Kalau apa namanya? Yang pemerintahan itu presiden, tapi yang ngurus negaranya itu menteri. Iya nggak tahu, lupa. Nah, menteri ada bedanya loh ya. Menteri itu adalah orang yang membantu kinerja presiden. Nah, tapi berbeda lagi kalau depannya itu dikasih perdana menteri. Oke, Bu Arfi simpulkan jawaban dari Mbak Desi. Nah, sistem parlementer ini kepala negara dipegang oleh seorang presiden, tetapi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Oke, berbeda ya antara perdana menteri dan menteri. Kalau menteri itu orang-orang yang membantu kinerja presiden, bertanggung jawab kepada presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, itu menteri. Jadi presiden berhak mereshuffle, mengganti menteri-menteri kabinetnya kapanpun, karena itu hak prerogatif presiden. Oke. Kemudian pada masa ini
terjadi upaya menggantikan dasar negara dan penyimpangan Pancasila. Yang pertama Bu Arfi tuliskan di situ adalah pemberontakan PKI, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ini terjadi pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh Musso dan terjadi di Madiun. Oke, tujuannya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Nah, jadi PKI ini ingin menggantikan dasar negara Indonesia. Dasar negara Pancasila ingin digantikan dengan komunis. Nah, adanya pemberontakan PKI ini tidak hanya terjadi di Madiun, nanti akan terjadi di beberapa daerah. Tetapi pada masa 1945 sampai dengan 1950 terjadi pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya mendirikan negara Soviet yang berideologi komunis. Tapi hanya beberapa hari saja ya, TNI berhasil merebut kembali Madiun pada tanggal 30 September 1948. Itu adalah upaya yang pertama kali ingin menggantikan dasar negara dan penyimpangan Pancasila. Pada masa ini akan ada 5, Bu Arfi mencontohkan 5 untuk upaya yang menggantikan dasar. Yang kedua adalah pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Timur. DITII itu apa sih Bu? Nah, DITII itu namanya adalah Darul Islam dan TII adalah Tentara Islam Indonesia, berniat mendirikan negara dengan dasar Islam. Jadi Pancasila, dasar negara Pancasila ingin digantikan dengan dasar negara Islam. Nah, terjadi di dua tempat. Yang pertama ada di Jawa Barat, yang kedua ada di Jawa Timur. Nah, pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat. Kemudian 23 Agustus menyusul berikutnya, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam di Jawa Tengah. Tetapi ini hampir sama, NII dan berdirinya Darul Islam ini sama-sama ingin menggantikan ideologi Pancasila, ingin menggantikan dasar negara Pancasila menjadi dasar negara yang berdasarkan syariat. Nah, tetapi ada kenyataannya gerakannya itu bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi dia membungkus gerakannya dengan nama Islam, tetapi pada kenyataannya gerakan-gerakan yang dilakukan itu bertentangan sekali dengan syariat atau ajaran Islam yang sebenarnya. Maka dari ini, upaya penumpasannya berlangsung cukup lama untuk penumpasan DITI, karena suatu organisasi, suatu kelompok, suatu permasalahan yang dibungkus dengan motif agama itu sangat riskan dan sangat menjadi sumbu pendek di masyarakat. Nah, jadi upayanya baru bisa penumpasannya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Jadi yang pertama tadi ada PKI di Madiun. Oke, PKI di Madiun tadi dipimpin oleh siapa ini ya? Misan, PKI di Madiun tadi dipimpin oleh siapa Misan? Musso. Musso, betul sekali. PKI di Madiun dipimpin oleh Musso. Kemudian DITII
di Jawa Barat dipimpin oleh DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Nada, dipimpin oleh siapa Nada? Kartosuwiryo. Kartosuwiryo, betul. Di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kemudian di Jawa Tengah dipimpin oleh Isya Amir Fatah. Amir Fatah, betul. Di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo. Betul sekali. Oke, kita lanjut yang ketiga tentang APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar Sunda Empire. Nah, dulu ketika negara Indonesia ini menjadi negara serikat, Republik Indonesia Serikat, ada yang namanya negara Pasundan. Kalau sekarang beberapa waktu yang lalu pemimpinnya Sunda Empire itu mengumpulkan massa untuk membuat beberapa aturan sendiri terkait bahwa dia memimpin suatu negara yang bernama Sunda Empire. Tetapi di sini pada sejarahnya 15 Januari 1949 oleh Kapten Knil Westerling. Knil itu adalah tentara Hindia Belanda. Knil itu adalah tentara Hindia Belanda. Westerling mendirikan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Tujuannya apa dia mendirikan APRA? Tujuannya untuk mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan memiliki tentara sendiri. Nah, melakukan pemberontakannya 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Nah, operasi militer berhasil menumpas APRA dan mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke NKRI. Tipe ya, itu tulisannya ya, mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke NKRI. Jadi APRA ini yang memprakarsai adalah tentara dari Hindia Belanda yang bernama Westerling. Oke, yang keempat adalah Andi Aziz, atau kalian pernah dengar pemberontakan Andi Aziz. Nah, terjadi pemberontakan 5 April 1950 oleh Kesatuan Bekas Knil. Nah, itu mocornya BB. Koninklijke Nederland Indische Leger, atau tentara kerajaan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Nah, dalam pemberontakan Andi Aziz ini, dia memberikan tuntutan agar pasukan Angkatan Perang Indonesia Serikat yang bertanggung jawab atas negara Indonesia Timur. Dan negara Indonesia Timur harus tetap berdiri. Berarti Andi Aziz dan APRA, bentukan Westerling tadi, dia memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan bentuk negara serikat. Kalau tadi di Westerling tadi negara Pasundan, kalau Andi Aziz ini negara Indonesia Timur, dia ingin berdiri sendiri. Karena Indonesia setelah masa ini, bentuk negaranya bukan lagi serikat, tetapi negara kesatuan. Oke, ekspedisi penumpasannya terjadi pada tanggal 26 April 1950. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Republik Maluku Selatan. Nah, Republik Maluku Selatan ini juga dipimpin oleh, kalau kalian dengar di beberapa literatur itu di buku ada namanya Dr. Sumokil, atau nama lengkapnya adalah Christian Robert Steven Sumokil. Nah, dia adalah pemprakarsa berdirinya RMS atau Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Nah, tujuannya adalah menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Jadi kelima pemberontakan yang terjadi pada masa 1945 sampai dengan 1950 adalah daerah-daerah ini ingin mendirikan negara sendiri, menolak integrasi. Integrasi itu persatuan.
Jadi mereka ingin membentuk negara sendiri, membentuk tentara sendiri, sehingga ingin melepaskan diri dari Indonesia. Nah, kemudian pemerintah mengirimkan ekspedisi militer ke Maluku dan pemberontakan dapat diredam atau dipadamkan. Nah, itu adalah upaya menggantikan dasar negara Pancasila pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Kemudian kita beralih masa. Itu masa yang pertama. Ada 5 pemberontakan yang Bu Arfi sampaikan di sini. Oke, kita cek dulu. Pauza. Ayo, pauza. Halo? Pauza. Dengar suaranya Bu Arfi? Kamu Bu Arfi nggak dengar suaramu? Kamu pakai headset nggak? Dengar, Bu. Nah, agak didekatkan. Oke, pada masa 1945 sampai dengan 1950 tadi, ada 5 pemberontakan. Sebutkan Fauza. 1. Nggak dengar, ayo, mic-nya didekatkan. 1. PKI. Ya, pemberontakan PKI. 2. Apa ya? 1, PKI. 2. Enggak dengar. 2 apa? Oke, kamu boleh minta tolong ke satu temanmu. Siapa? Halo? Enggak dengar suaramu. Oke, Fauza bisa menjawab 1, pemberontakan PKI. Oke, kita coba lanjut. Faras. Halo Faras. Ya, Bu. Oke, 1 PKI, 2 pemberontakan apa? Ada 5 kan? 1 PKI, 2 apa? Ayo. APRA. APRA, betul. Oke, ganti orang. 3. Siapa ini ya? Tirel. Ya, Bu. Ya, PKI, pemberontakan APRA. Terus pemberontakan apa lagi? Darul Islam. Tentara Ya, Islam. betul. Darul Islam. Lanjut, Rel. Isona, Rel. Hah? Andi Aziz. Terus, satu lagi? Nggak tahu, Bu. Satu lagi adalah Republik Maluku Selatan atau RMS. Oke, kita beralih masa. Pada masa 1950 sampai dengan 1959. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai konstitusi. Bentuk negaranya dari negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahannya tetap menggunakan sistem parlementer. Pada periode ini, persatuan Indonesia juga mendapat tantangan dengan munculnya berbagai pemberontakan yang bertujuan ingin melepaskan diri dari NKRI. Oke, yang pertama adalah ini. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Karena tadi seperti yang Bu Arfi sampaikan di awal, bahwa pemberontakan DITII ini paling lama untuk mengumpasnya. Baru bersih itu pada tahun 1962. Nah, ini ada DITII sudah menjalar di luar Pulau Jawa. Kalau tadi hanya di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kepemimpinan Kartosuwiryo dan Amir Fattah,
Di sini di luar Jawa itu di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Di Kalimantan Selatan, nah, pimpinan Ibnu Hajar pada bulan April 1950 melakukan pengacauan di Kalimantan Selatan dan bergabung dengan DITI. Disusul pada Agustus 53, Abdul Qahar Muzaffar menyatakan Sulawesi Selatan bagian dari Negara Islam Indonesia (NII). Kemudian 20 September 1953, Daud Berwah yang menyatakan Aceh bagian dari NII. Nah, tapi dengan berkat dukungan rakyat, pemberontakan ini juga berhasil dipadamkan. Jadi DITI selain di Jawa Tengah, Jawa Barat, juga ada di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan PRRI. Apa itu PRRI? PRRI adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Didirikan di Sumatera oleh Ahmad Hussein. Halo Hussein, memproklamasikan berdirinya PRRI. Nah, ini untuk pemberontakan di Sumatera yang terjadi pada tahun 1950. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah pemberontakan Permesta. Permesta ini adalah sebuah universitas di daerah Sulawesi. Nah, pada 17 Februari 1958 diadakan pertemuan di Universitas Permesta yang dihadiri oleh tokoh politik, gubernur militer Sulawesi Utara dan Tengah, dan para cendekiawan, serta Mayor de Justomber. Nah, Mayor de Justomber ini yang mencetuskan bahwa Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah ini adalah mendukung PRRI seutuhnya. Nah, dengan demikian mulai saat itu juga Permesta memutuskan hubungannya dengan Republik Indonesia. Jadi ada 3 untuk masa 1950 sampai dengan 1959. Itu masa yang kedua, ada 3. Tetap ada DITI tadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kemudian ada PRRI, dan yang ketiga ada Permesta. Oke. Kemudian ini masa yang ketiga, yakni masa 1959 sampai dengan 1966. Periode ini disebut dengan periode demokrasi terpimpin. Nah, di demokrasi terpimpin ini terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila. Jadi salah tafsir. Nah, ada yang tahu periode ini selain disebut sebagai demokrasi terpimpin, juga disebut sebagai orde apa ini? Coba Bu Arfi cek. Oke, Sania. Halo Sania. Iya, Bu. Oke, pada masa periode ini selain disebut dengan periode demokrasi terpimpin, juga disebut sebagai orde Baru, Kak. Hah? Baru. Orde baru? Oke, ada jawaban lain, coba. Ini sabar Kak. Orde apa ini? Orde lama, nggak tahu. Orde lama, nggak tahu Bu. Tidak yakin akan jawabannya. Coba cek lagi. Syifa kali ya? Halo Syifa? Syifa? Halo Syifa? Halo? Halo, halo? Ya, ada suara. Coba Alam. Halo Alam. Iya, Bu. Alam, dari kedua jawaban temanmu tadi, bahwa periode masa 1959 sampai 1966 ini
disebut sebagai Orde Lama atau Orde Baru, Lam? Kayaknya lama, Bu. Lama. Kayaknya masih ada kayaknya. Ada yang yakin nggak jawabannya? Bu, ini Orde Baru atau Bu, ini Orde Lama? Coba, Elva. Orde Lama, Bu. Orde Lama, Bu. Orde Lama, Bu. Oke, nah kayak gitu dong, dinyalakan mikrofonnya. Orde Lama, Bu. Oke, betul. Jadi ingat, masa 1959 sampai dengan 1966 selain disebut periode demokrasi terpimpin, juga disebut sebagai Orde Lama. Nah, pada Orde Lama ini terjadi banyak sekali penyimpangan. Berarti hanya menyampaikan 5 penyimpangannya saja. Yang paling menyimpang adalah yang nomor 1, yaitu diangkatnya Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Kemudian yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu karena DPR tidak menyetujui RAPBN. Jadi presiden itu tidak bisa membubarkan parlemen, tidak bisa membubarkan DPR. Tapi pada masa presiden membubarkan DPR dan menentang ini presiden ini menyimpang. Kemudian yang ketiga, anggota DPR atau anggota DPR gotong royong tidak dipilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar dipimpin oleh presiden dan diangkat langsung oleh presiden. Yang aturannya bahwa yang boleh diangkat langsung oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden adalah menteri. Tapi ini presiden mengangkat dan memilih langsung anggota DPR. Ini menyimpang juga. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah pelaksanaan politik konfrontasi. Oke, apa itu Bu politik konfrontasi? Nah, politik konfrontasi ini di mana Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Kalau kalian pernah dengar dulu Presiden Soekarno ini menyatakan ganyang Malaysia. Nah, ini terjadi pada periode masa 1959 sampai dengan 1966. Karena Indonesia menganggap bahwa Malaysia itu adalah negara boneka Inggris. Nah, kemudian pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno memberikan komando Dwi Korps. Nah, efeknya juga ketika 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Kemudian yang terakhir adalah adanya percobaan penggabungan dan pencampuran nasakom, nasionalis, agama, komunis. Tapi ternyata tidak cocok untuk NKRI karena Indonesia tidak bisa atau memang tidak cocok menjadi negara komunis. Itu sangat bertentangan dengan sila yang pertama. Karena negara komunis yang berasaskan komunis, yang berideologi komunis itu tidak percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pancasila sila yang pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut. Ini adalah masa yang keempat, adalah masa Orde Baru. Oke, kalian bisa lihat di layar kalian. Masa yang selanjutnya adalah 1966 sampai 1998. Nah, masa ini disebut sebagai masa Orde Baru. Kalau tadi kepemimpinannya di bawah kekuasaan Soekarno, ini sudah beralih. Pada masa ini, 1966 sampai 1998, masa kepemimpinan di bawah kekuasaan siapa? Presiden siapa, Nak? Boleh dinyalakan mikrofonnya, Wes. Soeharto. Iya, betul sekali. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, ini pemerintah berusaha menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Tujuannya melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek. Nah, ini membawa angin segar, bawa hawa-hawa enak. Oh, ini akan dicoba
untuk penerapannya secara murni, secara konsekuen, karena sebelumnya tadi terjadi banyak penyimpangan. Tetapi pada kenyataannya, Orde Baru ini, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik yang ada di Indonesia. Sehingga pada awal-awal Orde Baru ini sudah terjadi demonstrasi atau penyampaian tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura atau tuntutan hati nurani rakyat yang berisi 1, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. 2, bubarkan kabinet Dikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Nah, ini adalah tuntutan rakyat di awal kepemimpinan Presiden Soeharto, di awal Orde Baru, yang tadinya ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, tetapi pada kenyataannya kekuasaan tetap berpusat pada presiden. Ini pada awalnya memberi angin segar, tapi kenyataannya terdapat kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Pancasila. Berarti di situ tuliskan ada 4, sebenarnya ada banyak sekali, tetapi kita rangkum menjadi 4. Yang pertama adalah kebebasan pers dibatasi. Kalau kalian pernah lihat pada masa Orde Baru, pers itu sangat diatur oleh pemerintah. Kemudian pemerintah itu cenderung sentralistik. Sentralistik itu terpusat pada satu pimpinan. Kemudian yang ketiga, demokrasi cenderung dikekang. Judulnya demokrasi Pancasila, tetapi demokrasi itu dikekang. Terus kemudian yang sangat marah adalah terjadinya KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu adalah yang terjadi di masa Orde Baru. Bu, nah terus sekarang kita masuk ke masa apa? 2021 ini masuk ke masa apa tuh, Bu? Kita masuk ke masa yang disebut masa reformasi. Tahun 1998 sampai sekarang. Penyebutannya adalah masa reformasi. Nah, pada awal masa ini terjadi kemunduran ekonomi dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila, membuat mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Kalau kalian pernah lihat di beberapa literatur sejarah, di beberapa video di YouTube, bahwa ketika mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut Presiden Soeharto turun, mereka menduduki gedung MPR DPR, kemudian mereka turun ke jalan melakukan pembakaran, terus kemudian menyisir dan menjarah toko-toko. Nah, itu terjadi di masa tahun 1998. Yang pada akhirnya mau tidak mau 21 Mei 1998 Presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatan Presiden RI dan digantikan oleh siapa yang menggantikan ya? Bisa nyalakan mikrofonnya? B.J. Habibie. Ya, betul sekali. Jadi setelah Presiden Soeharto mundur sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie yang selanjutnya nanti akan diadakan pemilu. Tapi kenyataannya di masa sekarang ini terjadi tantangan penerapan Pancasila. Sekarang sudah ada kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi. Tapi di satu sisi itu dapat memicu kreativitas, jadi banyak sekali kreativitas yang muncul di masyarakat. Tetapi di sisi lain juga terdapat banyak dampak negatifnya ternyata. Dengan adanya berbagai kebebasan ini, adanya konsep kebebasan yang tanpa batas. Adanya konsep pergaulan bebas.
adanya pola komunikasi yang tidak beretika. Ini adalah dampak negatif dari kebebasan itu tadi. Harus kita ingat bahwa kebebasan ini, kebebasan yang kita miliki, harus didasari oleh rasa tanggung jawab. Bahwa kebebasan harus dibungkus dengan rasa tanggung jawab, agar tidak terjadi konsep kebebasan yang tanpa batas itu tadi. Yang kedua, menurunnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, bangsa Indonesia ini dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat. Bahkan sekarang ini kita harus bisa menyesuaikan. Bagaimana kita bisa sekolah formal secara langsung, kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul hanya dengan satu virus kecil. Ini merubah tatanan dunia dengan sangat cepat. Nah, dunia ini sedang berpacu untuk pembangunan. Dunia juga sedang mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7 dan di kelas 8, Pancasila merupakan filter dari globalisasi. Nilai-nilai yang tidak sesuai harus kita saring. Nilai yang sesuai bisa kita terapkan, bisa kita adopsi, tetapi yang tidak sesuai harus kita tinggalkan. Nah, ini adalah materi yang kita pelajari untuk pertemuan pertama tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Memang agak berat dan agak panjang karena ini merupakan materi yang baru bagi kalian. Kalau kemarin merupakan proses proses kesejarahan untuk pembentukan Pancasila, perumusan Pancasila, penetapan Undang-Undang Dasar, terus kemudian penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang sudah beralih tentang dinamikanya. Kalian sudah mulai untuk berpikir apa yang naik dan turun, apa yang diterapkan, apa yang terjadi penyimpangan dari masa dulu sampai sekarang. Sudah mulai harus bisa menganalisis. Oke, sebelum Barfi akhiri, adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah kalau sudah jelas semuanya. Oke, jelas semuanya ya? Oke, kalau sudah jelas semuanya, tidak ada pertanyaan, silakan setelah ini kalian masuk ke kelas Edmodo kelas masing-masing. Di situ ada satu kuis evaluasi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan karena kuis akan otomatis terkunci jam 9.30. Nah, kemudian video rekaman ini akan Bu Arfi share setelah kalian menyelesaikan kuisnya. Jadi mungkin nanti sore atau besok pagi karena ada beberapa teman kalian yang belum mengikuti pembelajaran kita kali ini. Jadi nanti kuisnya kalian bisa kerjakan. Oke? Hanya ada satu kuis untuk catatan, kalian bisa nanti tuliskan setelah Bu Arfi share link video rekaman. Oke? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, pertemuan hari ini Bu Arfi akhiri. Silakan kalian masuk ke kelas Edmodo kalian masing-masing. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama dipimpin oleh Sinung. Bu ya. Ya, doa kafaratul majelis dan hamdalah Sinung untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri pembelajaran. Subhanallah. Subhanallah. Huma.
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.